Kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi Cina yang kemarin triwulan 2 sempat mengalami pelambatan ya di bawah 1%. Saya kira itu benar impact dari zero COVID di Cina. Namun justru beberapa fakta yang ada, ekspor dari beberapa negara Asia termasuk ASEAN justru ke Cina tetap masih mengalami kenaikan. Dan kita sendiri Indonesia tentu adalah bagi Cina, Indonesia juga salah satu pemasok yang besar. Dan kita dalam hal ini memasok kepada Cina, meskipun bulan Juli kemarin ekspor kita ke Cina sedikit turun, tetapi secara overall Januari Juli ekspor kita tetap meningkat lebih dari 2 digit. Ya, jadi 2 digitnya itu pertumbuhan yang sejak pandemi itu terus berlanjut. Nah, jadi sebenarnya karena karakteristik dari produk yang kita ekspor ke Cina itu sebagian besar adalah produk-produk yang menurut saya adalah kebutuhan primer untuk bergeraknya ekonomi Cina. Nah, ini yang mungkin masih memberikan gambaran kita ekspornya ke Cina meskipun mengalami perlambatan ekonomi, tapi kita masih jauh lebih baik. Karena yang saya catat justru yang kaitan dengan aliran atau global supply chain dari negara lain dari luar Asia ini justru itu yang mengalami drop yang cukup signifikan, termasuk dari wilayah Uni Eropa dan yang lainnya. Nah, jadi saya kira gambaran itu memberikan satu pelajaran bahwa memang Cina adalah negara tujuan ekspor kita terbesar. Gangguan ekonomi di Cina tentu akan mempengaruhi kepada ekspor kita. Tapi seberapa besar itu belum tentu sepenuhnya akan berdampak cukup signifikan, karena menurut saya tergantung kepada tadi, kalau lockdown COVID ini kan orang tetap harus makan, harus minum, yang kebutuhan primer dan itu harus dipenuhi. Nah, baru yang kebutuhan sekunder tersier mungkin itu akan berkurang. Nah, sehingga ini yang menolong tetap bagaimana kinerja kita ke Cina masih lebih baik. Kira-kira itu, Mbak. Baik Pak Kasan, tadi Bapak katakan meskipun tetap bertumbuh, tapi ekspor kita ini melambat begitu. Kalau impor seperti apa Pak? Apakah ada produk-produk impor yang justru bertumbuh di tengah masa-masa kebijakan zero COVID ini? Ya, hampir sama kondisinya, baik ekspor kita maupun impor. Tapi justru yang penurunan impor itu sedikit lebih besar dibandingkan dengan penurunan ekspor di bulan Juli ke Cina. Nah, jadi ini juga kaitan dengan produk-produk utama kita yang diimpor dari Cina. Nah, itu kebanyakan adalah terutama adalah misalnya mesin peralatan listrik, lalu kemudian ada beberapa komponen juga termasuk produk-produk elektronik. Nah, ini yang kemudian juga berdampak kepada total neraca perdagangan dari kita dengan Cina, yang tadi juga disampaikan di info yang disampaikan oleh Pak Presiden ya, sampai Juli kita kan mengalami defisit 4,1 miliar dan ini tentu lebih rendah dari di tahun-tahun sebelumnya, bahkan tahun lalu kita hanya 2,1, dan saya kira trennya memang terus mengalami perbaikan neraca kita dengan Cina ini, karena setahu saya kita pada saat sudah memulai FTA ASEAN Cina 2004, lalu kemudian baru kita mengalami defisit itu sejak 2008. Nah, terus tapi kemudian sejak 2019 kita sudah mengalami perbaikan, bahkan
terus dicapai, dan itu angka defisit kita terus menurun di bawah rata-ratanya sampai 2019 tersebut. Nah, jadi artinya 2020, 2021 defisit kita sudah terus menurun, dan kita tentu ini akan memberikan gambaran optimisme dari ekspor kita tumbuhnya kalau secara angka tentu lebih besar daripada pertumbuhan impor kita dari Cina. Nah, ini yang perkiraan sampai akhir tahun, kalau ini terus berlanjut, tentunya ini akan memberikan potensi untuk bisa minimal menjerokan defisit gitu kita dengan Cina.